Oke. Oke, sudah join ya. Kita lanjut ke penentuan objektif dulu. Bisa minta tolong Mbak Santi selaku kepala suku untuk memimpin proses brainstorming teman-temannya. Dari sekian banyak isu problem ini, kira-kira objektif apa sih yang mau diambil terkait dengan bisnis transportasi ke depan, post-pandemic? Oke, sebentar. Pakai dua device ini yang belum masuk. Oke. Oke. Pak. Ya. Objektifnya satu aja ya, tapi bisa jadi objektif ini penggabungan dari satu atau dua isu gitu misalnya, yang penting. Oke, berarti mungkin isu yang di sebelah kiri itu kan ada beberapa yang sama nih. Kalau saya lihat, mungkin yang beberapa yang sama kita kelompokkan dulu kali ya. Ya, bisa begitu. Ini kita diskusinya secara bicara atau diskusi di Google Drive ini? Maksudnya? Di sini aja, di media Zoom-nya. Nah, nanti apa yang sudah disepakati baru ditulis di objektif. Oke. Ya. Oke. Ya, teman-teman. Kan ada beberapa isu nih yang kita tulis di sini. Kira-kira dari isu ini mungkin bisa kita kerucutkan. Iya. Apa kira-kira objektifnya? Kalau saya lihat sih ada beberapa yang agak sama nih, kayak health protocols, hygienity atau air circulation ya. Silakan monggo teman-teman. Itu sih Mbak, kalau aku lihat poinnya dua kan, protokol kesehatan sama pendapatan perusahaan sih, karena itu kan ada biaya yang transparan dan okupansi rate yang turun. Itu sih poin pentingnya. Protokol kesehatan dengan biaya perusahaan, maksudnya income perusahaan. Oke. Iya. Bagaimana mereka bisa tetap bisa survive ya? Iya. Dengan demand yang turun. Kalau saya sih mikirnya bukan cuma demand sih Mbak. Jadi kan kalau kayak pemerintah itu kan nentuinnya adalah jaga jarak ya. Terus kemudian ada kebijakan armada itu kapasitas itu cuma boleh saya kalau salah 50% ya. 35%. Dan begitu berapa? Gimana Mas tadi? Bahkan ada yang 35 sampai 40% okupansinya maksimal dalam satu kendaraan. Jadi kan bisa kita bilang anggap aja lah kita sama ratain pukul rata dulu 50% lah ya biar rata. Satu kan dia juga harus mengeluarkan dari sisi itu cost mereka juga udah pasti meningkat gitu. Misalnya kayak bisnya Jakarta Surabaya misalnya ongkosnya 1 juta dibagi 50 orang terus sekarang cuma dibagi 25 pasti harganya akan naik gitu kan. Iya. Nah, itu juga bisa nurunin itu kan. Oke, ini sih saya tulis aja, nanti kalau ada pendapat lain silakan. Oke, monggo yang lain. Nanti disamarin aja kali ya. Iya, kayaknya mendingan disamarin aja ya. Disamarin aja, boleh. Dibuat satu narasi gitu ya. Dibuat satu narasi ya. Jadi objektifnya satu aja gitu maksudnya. Mungkin ke arah penyesuaian pos kali ya, Mbak. Kami ngikut ketua suku lah, Mbak Syanti. Padahal, teman-teman, padahal Mas Edi lebih cocok. Iya. Iya, sebenarnya sih ini saya hanya tuliskan saja dulu brainstorming tuh kan. Halo? Iya. Oke, jadi ini tadi kan brainstorming dari pendapat teman-teman ya. Kira-kira kalau kita tuliskan jadi satu narasi, apa tadi ada yang bicara penyesuaian ya? Tadi ada yang ngomong soal penyesuaian harga. Itu tuh tadi Mas Taufik tuh. Iya, menjadi perusahaan transportasi yang menjaga protokol kesehatan dan tetap profitable di era pandemi COVID. Nah tuh, dapat tuh Mas Teddy. Memang ketua ini memang hebat.
Emang kalau calon CEO susah sih. Menjadi perusahaan Bahasanya udah transportasi dengan masuk banget. Tapi Kayaknya- ini case teman-teman, ini kan case post pandemi kan, setelah pandemi ya. Nah ini After, Mas Anggoro yang tahu gimana case-nya Mas Punten. boleh post pandemi, bisa juga pada saat pandemi ini gitu ya. Boleh ya. Boleh. Soalnya kalau di contoh yang tadi ditampilin itu cuman di objektif itu kayaknya cuman meningkatkan, increase, terus apa lagi perbaiki gitu ya Pak. Objektifnya isinya gitu ya. Jadi ada dua isu kalau saya lihat di sini ya, yang diangkat. Satu, transportasi yang tetap memperhatikan protokol kesehatan, tapi juga harus profit. Nah ini jadi challenge kan, profitnya gimana? Karena kapasitas okupansinya dikurangin gitu ya. Iya betul. Ya ini nanti akan kita diskusikan ke depan. Ada Tapi tambahan servis mungkin atau gimana? Iya, Ini masuk ya, Mas Anggoro? Jadi perusahaan transportasi dengan protokol kesehatan dengan tetap menjaga profit perusahaan post pandemi. Berarti Bisa. kalau objektifnya kayak gini, ntar customer-nya itu pelaku usaha transportasi dong. Nah nanti kita bahas di slide berikutnya. Bisa juga. Nah, Menjadi perusahaan. kita sepakati ini dulu ya, Ini objektifnya. mungkin kalimatnya kayaknya sekarang ada yang kurang sih, menjadi perusahaan transportasi dengan protokol kesehatan, tapi agak kurang sih di situ, apa ya yang lebih halusnya. Mungkin Menjadi jangan menjadi kali ya. Oke. Menciptakan. Enggak, kalau kalimatnya dia pakai kata-kata menjadi, berarti harusnya customer-nya adalah warga yang naik transportasi umum. Tapi kalau menciptakan, berarti kita bikin sistem untuk pemilik transportasi yang nggak sih? Nah, ini nih kita case-nya tuh kita perusahaan transportasi, perusahaan digital startup yang support transportasi atau gimana ya? Atau kita konsultan perusahaan. Tim ini sebagai new startup di bidang transportasi. Jadi Itu perusahaan kita berarti kita perusahaan nggak di bidang provide transportasi. transportasi dong. Berarti Tapi kita nggak customer-nya harus bisa B2B maupun B2C dong. Yes, Iya. betul. Kalau misalnya kita jual service. dan kita nggak harus jadi pemilik kendaraannya kan, bisa jadi kita yang Betul. bekerja sama Iya. dengan perusahaan Iya. transportasi. Bisa sistem. aja kita Kayak jadi service-nya. bisa aja Bisa kita jadi jadi semacam Uber sebagai atau Grab. hubbing aja, jadi penghubung juga bisa gitu ya. Jadi middleman ya. Iya, betul. Mungkin ini aja kali ya, perusahaan transportasi, objektifnya adalah perusahaan transportasi yang beroperasi sesuai protokol kesehatan dengan tetap menjaga profit perusahaan. Gimana kira-kira teman-teman? Perusahaan transportasi beroperasi. Atau kalau misalnya menyediakan moda transportasi yang beroperasi sesuai bla 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 gitu gimana? Jadi kita nggak sebagai perusahaan atau mungkin kita bisa jadi yang lainnya. Setuju. Silakan teman-teman kalau mau langsung. Ya, yang lain ini mungkin juga ada bisa sih, pendapat untuk menyempurnakan narasinya. bisa saling ketik di situ. Gitu aja Bisa tuh, saling simple. ketik. Ya. Oke, sudah sepakat ini biar kita bisa lanjut ke target customer. Bungkus. Bagus ya. Capcus. Gas, Oke, Pak. ya. Jadi kita ke slide berikutnya, di slide nomor 5. Ya, di sini kita mulai menganalisa, membagi kira-kira dengan objektif tadi, itu siapa sih yang menjadi target customer-nya, siapa yang menjadi user, siapa yang menjadi decider, buyer, dan influencer-nya. Nah, tadi sudah ada contoh yang menarik tuh ya, sudah disampaikan terkait dengan susu bayi. Ya. Jadi bisa jadi nanti target user, buyer, decider itu bisa berbeda-beda, tapi bisa juga sama. Gitu. Kita kembali ke objektif dan konteksnya tim ini sebagai perusahaan penyedia transportasi. Yuk, silakan. Kira siapa target Oke. customer-nya? Mungkin masing-masing isi aja ya, nanti bisa kita brainstorming habis itu. Boleh. Pakai post-it-nya tadi ya, tinggal di copy paste. Sorry, Atau ini mau langsung jadi ketik bisa ya? Langsung ketik bisa nggak? Bisa kok Nah, langsung oke. ketik Langsung aja. ketik aja. Nanti kan tinggal kita kerucutkan aja. Nah, ini udah keluar nih namanya, Sindu Bagaskara udah benar nih. Nah ini udah bener nih Mas. Iya. Oh, iya. Tapi beberapa masih ada dinosaurus juga sih.
Ini jadi posisinya kita yang punya alat transportasi atau gimana ya kawan-kawan? Ya, perusahaan penyedia alat transportasi. Penyedia transportasi ya, mungkin nanti ya sekaligus dengan transportasinya atau sebagai penyedia. Bisa Nah, juga Biasanya Gimana kalau ride hailing, jadi Maksudnya ininya biar- aja? biar bisa clear ngisi target customer-nya kan. Iya. Ini kita posisinya Iya. tuh mau jadi tadi kata Mas siapa? Mas Sindu. Itu kita jadi middleman-nya aja atau kita yang punya moda transportasinya gitu. Ini maksudnya kita kesepakatan kelompok sih biar bisa Iya, enak iya. nanti ke depannya clear untuk ngedetailinnya. Yang lebih mudah pada saat kita melakukan riset aja kali. Kalau sebagai middleman Iya. nanti siapa yang kira-kira akan kita riset, mungkin yang lebih mempermudah kita aja kali. Kalau kita jadi pemilik kan kita cuma tinggal wawancara customer aja kan ya, pengguna transportasi umum, which is kayak Noted. hampir semua orang. Iya. Berarti kita pemilik ya, pemilik modanya ya. Iya. Iya. Oke. Wah, ada yang ular, ada yang dinosaurus. Get customer. Kenapa sih yang mau diedit? Mas topik. Nggak muncul saya tadi. Gue udah ketik, nggak muncul. Yang mau beli kopi bisa ke Mas Topik, kopinya enak. Gitu ya? Wah, boleh nih. Asik, Terima kasih sponsor loh. kelompok kita. Waduh, belum sanggup kalau jadi sponsor, Mbak. Ini kalau Ministry of Transportation masuknya apa nggak jadi influencer ya? Bisa Apa tuh? juga sih. Ini sih Ya. rada bingung ya. Decider tuh yang Jadi- menentukan kalau ini tuh eligible atau enggak kan ya? Atau gimana sih tadi? Ya, bisa Iya. seperti itu. Kalau Yang- ngeliat dari contoh yang tadi susu bayi sih sepertinya kayak gitu kan. Ya. Iya, karena kan tadi yang susu bayi itu kayak puskesmas, terus hospital gitu-gitu kan untuk Ya. yang menentukan kalau si susu bayinya tuh appropriate buat anak bayi. Ya, dokternya mungkin. Hmm. Jadi satu orang itu bisa sebagai decider, bisa juga nanti sebagai influencer, bisa juga begitu. Jadi dia bisa merangkap juga. Gitu. Oh berarti ini subjeknya bisa punya banyak predikat ya kasarnya. Sanggoro ya. Iya. Misalnya kayak kasus di transportasi ini kan decider Kementerian Perhubungan juga sebagai decider, dia kan yang akan mengevaluasi apakah memang sistem transportasi kita layak atau enggak nih terkait dengan pandemik gitu ya. Berarti Di sisi lain dia juga sebagai orang yang institusi yang mendorong masyarakat untuk jangan takut menggunakan transportasi itu gitu kan. Ya, berarti ada juga ini dong, apa namanya? Apa sih? Kemenkes, Kementerian Kesehatan kan kemarin tuh sempat ribut antara PSBB itu antara Kemenkes sama Perhubungan. ini kan. Iya, mau dinas perhubungan kan. Ngomong susah ya mengetiknya. Iya, kelebutan. Nah, mungkin lain kali dibuat dulu poinnya yang banyak kali ya, jadi kan nggak akan rebutan gitu. Makanya tadi saya bikin poin-poin dulu.
Udah masuk. Kita 5 menit lagi. Ini udah Kembali banyak ke- banget nih. Udah banyak ini. Mendingan dibatasin deh. Ada Iya. boundariesnya. Saya pikir udah cukup, tinggal nanti coba dipertajam lagi setelah sesi Oke. siang ini ya sama teman-teman di kelompok. Oke. Nah, dari sini nanti ini yang akan menjadi referensi ya untuk kemudian nanti mencari siapa yang kira-kira sesuai untuk dilakukan observasi dan interview. Ya, tadi satu tim ini ambil 3 sampai 5 customer. Ya, 3 sampai 5 customer, kan ini ada 9, bagi aja supaya tidak repot gitu ya. Jadi 3 orang mewawancari 1 sampai 2 misalnya gitu ya customernya. Oke. Nah, nanti jangan dikeroyok gitu ya. Jadi ada 1 orang yang memang menginterview, menanyakan, nah yang lainnya bisa mencatat poin-poin penting apa. Kemudian 1 juga bisa memperhatikan body gesture-nya. Tadi kan sangat-sangat disarankan nanti ini bisa melalui interview V-call misalnya gitu ya. Jadi kita langsung berhadapan gitu ya, kita saling melihat, atau mungkin nanti bisa melalui Zoom. Jadi diundang ke Zoom. Jadi kita bisa lihat body gesture-nya gitu ya pada saat dia menjelaskan ya. Mungkin dari suara kan nggak cukup, tapi dengan wajah kita bisa lihat ketika dia menyampaikan sesuatu tuh, oh kayaknya memang ini jadi pain point banget nih buat dia tuh. Jadi nanti kan dari sesi interview itu kita dapat